Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 MI2A akan mempresentasikan materi User Defined Record dan Indexing Table of Record. Sebelum ke pembahasan materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan Putra dengan nomor BP 21010935 dan rekan saya Adi Muhammad Fajar, nomor BP 21019201. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan pembahasan materi 6.1 User Defined Record. User Defined Record merupakan sebuah tipe data komposit yang menyimpan beberapa tipe data yang dapat disebut kolom. Mudahnya, record merupakan tempat menyimpan sebuah tabel beserta kolom-kolomnya. Selanjutnya, record dapat dipanggil berdasarkan nama-nama kolom yang telah dideklarasikan, sama seperti memanggil tabel pada SQL. Bedanya, pada record, semua data tabel termasuk nama file dan tipe datanya akan otomatis sama dengan tabelnya. Sedangkan user defined record, kita menentukan sendiri nama file serta tipe datanya. Selanjutnya user defined record permasalahan. Poin pertama, percent row type memungkinkan kita mendeklarasikan variabel sebagai record berdasarkan struktur tabel tertentu. Poin berikutnya, setiap file atau komponen dalam record akan memiliki nama dan tipe datanya sendiri berdasarkan struktur tabel. Poin terakhir, kita dapat merujuk ke seluruh rekaman dengan namanya dan ke masing-masing bidang dengan namanya. User Defined Record Solusi. Gunakan catatan PL SQL. Poin pertama, gunakan percent row type untuk mendeklarasikan variabel sebagai record berdasarkan struktur tabel employee. Poin kedua, lebih sedikit kode untuk ditulis dan tidak ada yang berubah jika kolom ditambahkan atau dihapus sesuai dengan codingan yang telah tertera. Selanjutnya, User Defined Record cara. Poin pertama, bagaimana jika kita memerlukan data dari gabungan beberapa tabel. Poin kedua, kita dapat mendeklarasikan struktur rekaman kita sendiri yang berisi bidang apapun yang kita suka. Ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus berisi minimal satu file atau tipe data yang skalar maupun komposit. Poin yang kedua, konten pada record tidak sama dengan konten pada sebuah tabel di database. Poin ketiga, kita bisa membuat inisialisasi dari sebuah nilai tersendiri. Dan poin keempat, tiap record yang kita buat dapat kita gabungkan. Selanjutnya yaitu User Defined Record Syntax. Poin pertama, mulailah dengan kata kunci type untuk menentukan catatan kita struktur. Poin kedua, ini harus menyertakan setidaknya satu bidang, dan bidang dapat ditentukan menggunakan tipe data skalar seperti date, varchar, atau number, atau menggunakan atribut seperti percent type dan percent row type. Poin ketiga, setelah mendeklarasikan tipe, gunakan type underscore nama untuk mendeklarasikan variabel dari tipe tersebut sesuai dengan codingan yang telah tertera. Selanjutnya, yaitu ada User Defined Record penggunaan. Poin pertama, tipe dan record adalah struktur gabungan yang dapat dideklarasikan di mana saja, sehingga variabel skalar dapat dideklarasikan dalam blok anonim, prosedur, fungsi, spesifikasi paket atau global, badan paket atau lokal, pemicu, dan sebagainya. Poin kedua, cakupan dan visibilitasnya mengikuti aturan yang sama seperti variabel skalar. Poin ketiga, misalnya, Anda dapat mendeklarasikan tipe dan record berdasarkan tipe di outer block dan mereferensikannya di dalam inner block. Sekian materi poin 6.1. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Adi Muhammad Fajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, berikutnya Indexing Table of Record. Tujuannya yaitu membuat indeks dari sebuah tabel. Selanjutnya membuat indeks dari sebuah record tabel dan mendeskripsikan perbedaan record tabel, perbedaan record tabel dan tabel record. Selanjutnya, collection merupakan kumpulan data yang memiliki jenis yang sama yang tersimpan di sebuah variabel. Di dalam collection bisa berisi variabel komposit mirip dengan user defined record. Beda indeks tabel dengan indeks record tabel. Indeks tabel didasarkan pada satu kolom, contohnya last name yang berada pada tabel employee. Sedangkan record tabel berisi tipe data komposit yang mana isinya bisa kita ambil seperti pada user defined record. Dikarenakan collection merupakan variabel,
Data tersimpan di memori dan tidak tersimpan di disk layaknya data pada tabel database. Indeks tabel memiliki primary key. Kita harus bisa mereferensikan setiap baris dalam sebuah indeks tabel. Oleh karena itu, setiap indeks tabel harus memiliki primary key yang berfungsi sebagai indeks data. Primary key biasanya berupa binary integer, tetapi bisa berupa varchar. Berikutnya deklarasi indeks tabel. Seperti record yang ditentukan pengguna, kita harus terlebih dahulu mendeklarasikan sebuah tipe dan kemudian mendeklarasikan variabel dari tipe tersebut. Rumusnya seperti pada slide dan di bawahnya merupakan contoh penggunaan dari rumusnya. Lalu mengisi sintak indeks tabel. Seperti pada gambar, primary key dapat diinisialisasi menggunakan kolom unik dari tabel yang dipilih atau bilangan bulat yang bertambah. Contoh ini mengisi indeks by dengan tanggal perekrutan karyawan menggunakan employee ID sebagai primary key, terlihat seperti pada slide. Kemudian indeks tabel record. Meskipun tabel indeks by hanya dapat memiliki satu bidang data, bidang tersebut dapat berupa tipe data gabungan seperti record atau catatan. Ini adalah tabel record index by atau indeks tabel record. Rekaman dapat berupa row type atau rekaman yang ditentukan pengguna. Contoh ini mendeklarasikan tabel indeks by untuk menyimpan baris lengkap dari tabel employee seperti pada gambar di bawah. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kami. Baik, mungkin sekian presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya di Muhammad Fajar pada poin 6.2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.